Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan. Anies Baswedan bersama Yeni Wahid diundang di Singapura di dalam forum intelektual ya di Singapura. Anies dan Yeni berbicara tentang reformasi di Indonesia. Jadi ini memang menandakan atau tolak ukur ya intelektual, tokoh-tokoh intelektual di Indonesia. Jadi yang diundang di situ memang itu orang yang bukan cuma bukan hanya politisi tapi intelektual gitu. Jadi ini memang lebih dominan pada wilayah intelektual sebagai tokoh Asia gitu. Singapura memang negara di Asia Tenggara yang memiliki ekonomi tertinggi ya di Asia Tenggara. Jadi ini negara mapan satu-satunya di Asia Tenggara yang kemudian disusul oleh Malaysia. Ini yang menarik bahwa Yeni Wahid itu juga diusulkan sebagai cawapres dari Anies Baswedan gitu ya. Jadi dari relawan-relawan Anies memang mengusulkan ada nama Yeni Wahid. Yeni Wahid ini merupakan anak dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur gitu. Jadi memang terkenal konsen di bidang sosial ya dan advokasi dan aktivis pro demokrasi gitu. Jadi konsen di bidang juga sosial dan intelektual serta kultural gitu. Dan merupakan salah satu tokoh di Nahdlatul Ulama gitu. Jadi ini cukup menarik ya, Anies Baswedan dan Yeni Wahid diundang di Singapura dalam satu forum untuk membicarakan demokrasi di Asia Tenggara khususnya dan Indonesia gitu. Dan yang menarik adalah Yeni Wahid ini juga masuk dalam radar calon wakil presiden dari Anies Baswedan gitu. Bagaimana kalau ini diduetkan gitu ya? Tentu saja cukup kuat ya dan bisa dibilang masuk kategori ideal juga gitu dan cukup kuat untuk menang gitu. Nah ini bikin lawan Anies pasti kejang-kejang ini, ketar-ketir, kejang-kejang itu. Ya entah sampai kapan kejang-kejangnya. Tapi Anies terlihat santai saja dan bahasanya itu anjing menggonggong kafilah berlalu gitu. Dilansir dari fajar.co.id, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang juga Direktur Wahid Institute, Yeni Wahid, menjadi pembicara dalam panel diskusi of Isyas Yusof Ishak Regional Outlook Forum 2023 di Singapura. Anies mengaku sebuah kehormatan berpartisipasi sebagai pembicara bersama dengan Yeni Wahid. Sebuah kehormatan dapat berpartisipasi sebagai pembicara dalam panel Discussion of Isyas Yusof Ishak Regional Outlook Forum 2023 bersama dengan Yeni Wahid di Singapura. Tweet Anies Baswedan di lini masa Twitternya. Menurut Anies, ia dan Yeni Wahid diundang membicarakan reformasi di Indonesia. Senang bisa kembali berdiskusi dan berbagi pendapat di forum ini, berbagi panel dan berdiskusi dengan teman-teman lintas negara terkait outlook politik negara-negara di Asia Tenggara. Kali ini kami diundang untuk membicarakan reformasi di Indonesia, beber calon presiden yang diusung Partai Nasdem ini.
Anies menjelaskan di tahun ini Indonesia akan memperingati 25 tahun reformasi. Tahun ini 2023 Indonesia akan memperingati 25 tahun gerakan reformasi sejak tahun 1998 yang menandai berakhirnya rezim otoriter dan dimulainya sistem demokrasi baru, ujar Anies. Jadi tak terasa juga ya, reformasi di Indonesia ini sudah 25 tahun ya. Jadi tidak terasa begitu cepat gitu. Dan ini tentu saja adalah monumen ya tentang tumbangnya rezim otoriter di Republik Indonesia. Sehingga pemilu yang kita dapati hari ini, otonomi daerah, pemekaran provinsi, pendirian provinsi, kabupaten, kota, APBD, itu adalah hasil buah dari perjuangan reformasi, perjuangan para intelektual untuk menegakkan keadilan dan demokrasi di Republik Indonesia. Jadi tak terasa sudah 25 tahun ya. Gitu. Anies berharap agar perlu dilakukan upaya dan diskusi untuk mengenal, memahami dan memperbaiki hal yang menjadi isu-isu persatuan di negara dengan segala pandangan politik yang ada saat ini. Perlu dilakukan upaya dan diskusi mengenai bagaimana cara kita mengenal, memahami dan memperbaiki hal yang menjadi isu-isu persatuan di negara. Momen ini memantik ingatan kita pada 6 agenda reformasi, di antaranya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menerapkan pembatasan masa jabatan pemimpin negara, otonomi daerah seluas-luasnya, dan penegakan supremasi hukum. Jadi banyak buah dari reformasi ya, dan beberapa cita-cita reformasi itu ada yang sudah terlaksana, ada yang belum terlaksana, dan ini adalah tugas generasi hari ini untuk terus mengawal dan melanjutkan cita-cita dari reformasi yang telah diperjuangkan berdarah-darah di tahun 1998, dan prosesnya prakondisinya cukup panjang ya. Itu reformasi terjadi pada 1998. Ini adalah satu monumen sejarah bangsa Indonesia yang harus kita terus jaga dan tegakkan, keadilan dan demokrasi dan kemanusiaan itu. Jadi Anies Baswedan dan Yeni Wahid satu forum di Singapura ya, dan ini mungkin saja akan dilanjutkan pada paket capres dan cawapres ya, dan ini pasangan yang bisa dibilang cukup ideal ya, yang memang memiliki juga pendukung yang kuat hingga hari ini. Yeni Wahid berasal dari Jawa Timur ya. Kita tahu semua memang Jawa Timur adalah basis dari kaum Nahdliyin gitu. Jadi kalau seandainya Anies Baswedan diduetkan dengan Yeni Wahid, tentu cukup kuat ya itu. Oke teman-teman, sekian dulu ulasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.